Virus corona ini katanya pembawanya kalong. Kenapa kalong itu dari kecil bersama virus corona itu tetapi bisa bertahan? Karena dia makan buah-buahan. Saudara, kita belajar bagaimana kalong itu bisa hidup bersama virus itu dan adaptasi. Artinya apa, saudara? Ada daya tahan tubuh dalam kalong itu. Sumbernya apa makanannya kalong? Ingat, kalong suka jambu merah, jambu kelutuk. Dan kedua, kalong suka buah-buahan. Dan terutama adalah apa, saudara? Buah-buahan yang misalnya pisang, alpukat, dan macam-macam. Dan kalau kita perhatikan, kalong jarang mau makan durian, saudara. Shalom, saudara. Saya ada di Solo dan saya ada di rumah. Tapi saya tetap menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan untuk saudara. Dan saya berdoa untuk saudara semua. Hari ini kita, sebelum saya menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, kita harus berdoa dulu untuk Indonesia. Kita mendoakan Indonesia terbebas dari corona, rasa takut dan kebimbangan dan khawatir. Nah, shalom Beatrice. Shalom Papi. Kita akan berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia diberkati Tuhan, supaya Indonesia dilawat Tuhan. Di mana lawatan Tuhan terjadi, di situ akan terbebas dari rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang. Dan saya percaya Tuhan menyertai saudara semua. Mari kita berdoa, Petrus, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami percaya curahkan hujan keselamatan untuk Indonesia. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Supaya pesan Tuhan ini ada untuk umat Tuhan, memberi kekuatan, memberi iman, dan nama Tuhan dimuliakan. Dan lawatan Tuhan terjadi, dan nama Yesus ditinggikan. Haleluya. Amin. Dan saya percaya, pesan Tuhan ini memberi kekuatan dan iman bagi saudara. Saya ada di Solo, menyampaikan firman Tuhan untuk saudara yang ada di rumah-rumah, dan ada saat ini berdiam diri, dan saya mendengar suara Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan untuk saudara, memberi kekuatan, memberi iman pada saudara. Kita buka dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Alkitab firman Tuhan berkata, jangan takut dan jangan bimbang, karena Dia adalah Allah kita. Saudara kasih dalam Tuhan, musuh paling besar dalam hidup kita adalah pikiran kita, yaitu rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir. Memang saat ini banyak sekali kekhawatiran, ketakutan ada di mana-mana. Saudara boleh waspada, tetapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup saudara. Jangan sampai ketakutan itu, kekhawatiran itu berlebihan, membuat engkau sendiri hilang semangat, patah harapan. Ingat saudara, iman memberi kekuatan pada kita, yaitu harapan. Kita percaya adanya pertolongan Tuhan. Kita percaya ada perlindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pun dalam hidup ini pernah mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Nah, sebelum saya bertobat, saya cerita saudara bahwa segala sesuatu Tuhan itu punya rencana. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dalam hidup ini ada waktunya Tuhan izinkan supaya kita mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Saya akan cerita bagaimana sebelum saya bertobat. Waktu saya belum bertobat, waktu itu saya mau ke tempatnya kakek nenek guru saya. Dan waktu itu saudara, di tempat kakek nenek guru saya itu banyak sekali tikus dan banyak sekali nyamuk. Dan waktu itu wabahnya adalah nyamuk demam berdarah. Dan nyamuk demam berdarah dan pes, yaitu penyakit dari tikus, itu zaman itu wabah dan susah untuk disembuhkan. Banyak orang takut dan khawatir. Nah, saudara, pada waktu itu orang tua saya mau mengantar saya ke rumah kakek nenek guru saya. Karena untuk saya belajar di sana. Tetapi di rumahnya banyak tikus,
dan banyak sekali nyamuk. Nah, sebagai orang tua khawatir, apalagi saya. Karena apa? Berpisah dengan keluarga ke tempat kakek nenek guru saya bertapa, dan di situ tempatnya kumuh. Tempatnya kumuhnya gimana, saudara? Lantainya dari tanah dan bukan tembok, tapi dari bambu-bambu. Ininya rumahnya. Yaitu apa? Nyamuk bersarang di situ, tikus juga bersarang di situ. Dan apa yang terjadi? Sebelum saya ada di sana, untuk diantar orang tua saya, 1 minggu sebelumnya, kakek nenek saya mengajar kepada saya, kepada orang tua saya, untuk mempersiapkan makanan yang harus dimakan sebelum pindah tempat. Dan saya percaya bahwa makanan ini akan membuat imun saudara, daya tahan tubuh itu kuat. Perlu saudara tahu bahwa virus susah untuk dibunuh. Yang bisa mengalahkan virus adalah daya tahan tubuh manusia. Nah, waktu itu kakek nenek saya berpesan supaya saya makan buah-buahan, dan buah-buahan inilah yang membuat imun daya tahan tubuh. Di situ saya diajar makan pertama adalah jambu merah, jambu kluthuk, jambu biji. Dan yang kedua adalah pisang. Yang ketiga adalah alpukat, saudara. Nah, 3 buah ini dikatakan harus dimakan. Dan yang keempat yaitu namanya pepaya. Tetapi yang jambu merah dan pisang dan alpukat itu pokoknya harus, katanya. Dan apa yang terjadi? Pepaya itu selingannya. Nah, setelah itu kakek saya juga pesan. Dan bahwa sebelum masuk ke rumahnya, dia beritahu saya harus namanya apa? Minum air putih. Nah, setelah minum air putih dan makan 4 ini, dan diajar juga harus makan telur. Telur pun harus telur ayam kampung, dan sehari 2 biji atau 3 biji, tidak boleh digoreng, tetapi direbus. Jadi sebelum saya masuk ke tempatnya kakek nenek saya makannya jambu merah, jambu kluthuk, pisang, dan ketiga adalah alpukat. Nah, ini makanan pokoknya 3 ini. Dan selingannya adalah yang keempat, pepaya. Dan setiap hari harus makan 2 atau 3 telur ayam kampung. Nah, kalau nenek kakek berkata kalau tidak ada telur ayam kampung, ya telur horen pokoknya. Pokoknya harus makan telur minimal sehari 2 sampai 3. Nah, setelah itu kakek nenek beritahu juga pokoknya sebelum masuk ke rumahnya harus makan itu. Nah, seminggu sebelum saya ke sana, saya makan jambu kluthuk. Setelah itu saya makan pisang, saya makan alpukat, setelah itu telur. Nah, telurnya itu 2 atau 3 biji direbus. Setelah itu pepaya. Nah, setelah itu saudara, sehari hanya seminggu saya datang ke sana. Apa yang terjadi? Saya ditunjukkan tempat tidur saya. Saya kaget sekali, saudara. Kenapa, saudara? Bayangkan di mana tempat tidur saya itu dari bambu, dan kira-kira jarak 1 meter ada tikus yang bersarang di situ dan punya anak di situ, saudara. Jadi tikus yang beranak itu tidur dekat saya. Dan apa yang terjadi? Nyamuknya banyak sekali, saudara. Apa yang terjadi? Di situ kakek nenek ketawa. Dia berkata, ingat, dalam hidup ini kamu harus bertahan. Dan ingat, untuk menghadapi wabah penyakit apapun, alam sudah menyediakan. Yang Maha Kuasa sudah menyediakan supaya manusia bertahan lewat alam. Di situ, saudara, saya setiap hari makan itu, saudara. Dan kakek nenek saya berkata, ingat, tikus sukanya makan singkong dan ketela. Kamu kalau ingin bertahan daya tahan tubuh kamu harus belajar makan. Makan seperti apa, kakek? Ya, seperti tikus. Nah, kenapa dia bisa bertahan? Padahal dia yang membawa virus. Nah, apa yang terjadi, saudara?
Nah, di situ saya makan singkong, ketela, setelah itu buah-buahan itu, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dari umur 9 tahun sampai umur 18 tahun, saya tidak sakit demam berdarah dan tidak sakit pes. Padahal itu, saudara, itu sarang tikus dan sarang nyamuk di tempat kakek nenek guru saya. Nah, di situ, saudara, baru saya mengerti. Suatu kali, setiap kali latihan, saya disuruh makan pisang. Saya protes sama kakek nenek guru saya. Kenapa saya suruh makan pisang terus? Sampai bosen, setiap hari pisang terus. Nah, kakek saya berkata gini, ingat, kamu harus belajar dari kejadian apapun lewat alam, hewan, dan semuanya. Perhatikan, kenapa monyet itu tidak stroke? Karena dia makan pisang. Kalau kamu ingin kuat, daya tahan tubuhmu kuat, engkau harus makan pisang. Nah, buktinya apa? Karena sering makan pisang, monyet tidak stroke. Nah, disitulah saya baru mengerti bahwa untuk menghadapi semua virus, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memberkati. Makanya manusia waktu Adam dan Hawa disuruh makan biji-bijian dan buah-buahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara, kita tidak bisa lepas dari virus. Virus itu ada di mana-mana dan tidak kelihatan mata. Bagaimana kita menghadapi virus dan bakteri? Saudara, Alkitab berkata, jangan takut dan jangan bimbang. Pertama, engkau percaya Tuhan menyertai dan melindungi saudara. Kedua, jangan bimbang, sebab Dia adalah Allah pembela saudara. Dia Allah yang menyertai, Yehova Rafa, Yehova Sireh, dan Yehova Sikenu. Dia adalah Allah penyembuh, Allah kota benteng kita, dan Dia adalah Allah kita. Saudara, jangan bimbang. Dan yang ketiga, saudara belajar hidup sehat, bagaimana supaya imun bertahan untuk menghadapi virus corona. Karena corona ini banyak sekali membuat masalah di mana-mana. Ingat, saudara, kita tidak bisa lepas di mana-mana itu ada virus. Bukan hanya corona, banyak sekali virus di mana-mana. Nah, bagaimana supaya kita bertahan menghadapi virus? Saudara, kembali ke hidup sehat. Nah, saudara, setelah merebaknya kasus corona ini, saya masih ingat sebelum saya bertobat makannya apa. Jadi, saudara, saya sarankan kepada saudara supaya saudara makanan-makanan yang bergizi. Nah, saudara, dan harus badan saudara gerak. Ingat, saudara, Tuhan menciptakan manusia itu supaya aktif bergerak. Buktinya apa? Kita tidur pun jantung bergerak. Artinya apa? Bahwa tubuh kita ini diprogram harus bergerak. Jadi saudara usahakan olahraga, berjemur matahari di atas jam 10 pagi. Nah, setelah itu badan juga gerak, jalan-jalan, dan lainnya di tempat di rumah masing-masing. Tetapi ingat, saudara, makanan ini harus saudara makan. Pertama, jambu kluthuk, jambu merah. Nah, ingat, saudara, demam berdarah pun, kalau orang kena demam berdarah pun, disarankan untuk makan jambu kluthuk. Dan zaman dulu, sebelum saya bertobat, kalau diare mencret, suruh makan daun jambu kluthuk. Artinya apa, saudara? Bahwa Tuhan menyiapkan semuanya untuk imun itu. Pertama, sudah makan jambu kluthuk, jambu merah. Nah, ingat itu, jambu kluthuk, jambu biji, jambu merah itu, saudara. Yang kedua, alpukat. Nah, yang ketiga, pisang. 3 ini makanan pokok. Dan selingannya adalah ini, saudara, yaitu pepaya. Nah, setelah pepaya, ingat, minum air putih. Setelah minum air putih, ada lagi, saudara, yang berikutnya apa? Saudara harus makan telur setiap hari, minimal 2 atau 3. Dan itu telur ayam kampung. Tapi kalau tidak ada, telur ayam negeri tidak apa-apa. Tetapi makan, usahakan putihnya saja, karena itu proteinnya. Kalau anak kecil, kuningnya tidak apa-apa. Tapi kalau orang dewasa, putihnya saja. Saudara, saya percaya sudah diberkati dalam program ini.
saya ada di Solo menyampaikan pesan Tuhan untuk saudara. Hidup sehat dan ingat saudara, itu yang membuat saya bertahan dari umur 9-18 tahun di tengah-tengah sarang tikus dan tempat nyamuk. Tuhan memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada tambahan lagi. Virus corona ini katanya pembawanya kalong. Kenapa kalong itu dari kecil bersama virus corona itu tetapi bisa bertahan? Karena dia makan buah-buahan. Saudara, kita harus belajar bagaimana kalong itu bisa hidup bersama virus itu dan adaptasi. Artinya apa saudara? Ada daya tahan tubuh dalam kalong itu. Sumbernya apa makanannya kalong? Ingat, kalong suka jambu merah, jambu kelutuk. Dan kedua, kalong suka buah-buahan. Dan terutama adalah apa saudara? Buah-buahan yang misalnya pisang, alpukat, dan macam-macam. Dan kalau kita perhatikan, kalong jarang mau makan durian saudara. Artinya apa? Untuk menghadapi virus corona ini, buah-buahan yang paling bagus adalah saudara, pisang, alpukat, jambu merah. Dan ingat saudara, pepaya. Ingat, ini resep obat yang penting. Ingat, kalong hidup bersama-sama dengan virus itu. Tetap virus corona. Tapi kalong tidak mati sama virus corona. Kenapa? Karena dia makan buah-buahan. Untuk bertahan supaya saudara tidak kena virus corona, imunmu kuat, engkau harus belajar hidup seperti kalong, makan buah-buahan. Nah, buah-buahan apa? Ingat terutama jambu merah, jambu biji. Konsumsi itu dan ingat proteinnya, telur harus engkau makan, alpukat, pisang, dan pepaya harus. Dan siapa makanan itu? Jadi sumber makanan dan hidup saudara sehari-hari. Dan Tuhan pasti memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lawat kami semua. Curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu. Berkati firman-Mu, supaya pesan Tuhan ini ada dalam hidup umat-Mu. Dan mereka bisa hidup sehat dan nama-Mu dimuliakan. Berkati firman-Mu dalam program ini Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Petrus. Kita berdoa dan kita sudah berdoa dan saya percaya doa kita didengar Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan berkati.